أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah telah kembali mempertemukan kita di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Persis seperti yang tadi disampaikan oleh tilawah bahwa cukuplah kematian sebagai pengingat. Itulah yang akan menjadi tema besar kita dalam Damai Indonesiaku kali ini, yaitu cukuplah kematian sebagai pengingat. Damai Indonesiaku kali ini disiarkan dari Masjid Al-Ikhlas, tepatnya di Baranang Siang Indah, Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita para asatidz. Ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pantun dulu Ustadz. Insya Allah buat kita dan pemirsa dimanapun Anda berada, dari Cisaat ke Bengkulu. Artinya biar Ustadz? pada sehat selalu. Amin, Masya Allah. Dan juga ada Ustadz Said Kutub yang insya Allah nanti menyampaikan tausiahnya kepada kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, langsung saja pemirsa, kita mulai Damai Indonesiaku. Silakan, kami persilakan Ustadz Said Kutub terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hidup adalah perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita dari alam arwah. Kemudian Allah menjalankan kita ke alam rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita ke alam dunia yang sebentar lagi kita akan menuju alam akhirat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in."
wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu tidak banyak. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan meninggalkan setiap maksiat dan dosa. Sebagaimana qori kita menyampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, pasti merasakan mati. Mudah-mudahan saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam goncangan sakitnya sakaratul maut yang sering kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa TV One di mana saja berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu kita tidak bisa lari daripadanya. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kita berlindung dari tempat yang kokoh, yang luas, yang tinggi sekalipun, saatnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Saatnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi fana, hilang, hancur, kecuali yang kekal abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini semua akan mati. Al-mautu babun, kematian adalah laksana pintu, semua bergilir gantian satu demi satu. Saat manusia wafat, yang mengiringi ada 3 hal. Keluarganya, hartanya, kemudian amalnya, dan yang bertahan di alam kubur yang menemaninya adalah amalnya. Oleh sebab itu perbanyaklah amal soleh di dunia, mumpung masih hidup. Kita nggak tahu namanya usia, bisa muda, bisa tua, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada permulaan dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih baik ketimbang di dunia ini. Kita nggak lama di dunia ini, sebentar saja, tapi menentukan kita di akhirat sana. Tinggal kita bukan di sini tapi di sana. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka tingkatkanlah amal soleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal soleh kepadanya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali-kali janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan beriman. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh salafus saleh. Merasa amal ibadahnya sedikit, khawatir amal ibadahnya tidak diterima, dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kelak kita wafat dalam keadaan beriman. Husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu tadi disampaikan Ustadz Syed Qutub. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih. Dan nanti pemirsa kita akan jumpa di segmen 2. Lalu apa saja yang kita lakukan, bekal-bekal apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian, karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman di segmen berikutnya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali dalam program Damai Indonesiaku dan kita beranjak di segmen kedua ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apa saja bekal yang akan kita lakukan dalam menghadapi kematian, karena semua orang pasti akan mengalami kematian. Dan di segmen berikut ini akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman yang akan menyampaikan tausiahnya. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Beranan Siang Indah, dan tak lupa guru kita yang baru saja menyampaikan mauidhah hasanahnya di hadapan kita, Al-Ustadz Syed Qutub. Satu pantun pembuka dari saya, ke Keranji membeli duku, lewat turunan ada tukang asinan. Kita ngaji di Damai Indonesiaku, insya Allah selalu tontonan yang memberikan tuntunan. Juga mudah-mudahan ini pantun jadi doa buat kita semua. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga semuanya panjang umur, murah rezeki. Tuh, kalau udah ngomong rezeki, aminnya kencang aja udah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Persiapan bekal di saat yang namanya kita nanti menempuh yang namanya kematian. Beberapa minggu yang lalu ada sepasang selebritis. Bu, itu suami istri meninggal dunia. Siapa namanya? Apa? Benar, suaminya siapa Bu? Tahu Pak. Itu Vanessa dan Bibi umurnya udah tua apa masih muda? Tuaan mana sama kita? Tuaan kita 27 sama 31. Dia punya anak banyak apa satu? Satu. Udah tua apa masih bayi? Siapa namanya? Tahu Pak. Ibu saudaranya ya. Ya, ini kalau urusan tontonan selebritis hafal banget. Coba saya tes Qur'annya dah, boleh nggak? Boleh ya? Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Nah, untuk Pak. Paling Allah. Oke, biar nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Soto babat sayur katuk, selingan obat ngantuk. Semuanya bakalan yang namanya kematian, semua akan menempati dan melewati fase itu. Al-Imam Nawawi dalam salah satu karya kitab beliau yang masyhur namanya kitab ya Riyadhus Shalihin. Lewat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengutip bahasa Kanjeng Nabi, ini renungan buat kita. Apa kata Rasulullah? Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang cerdas, orang yang sukses, orang yang hebat, yang dia punya ciri dua.
Ada berapa Bapak Ibu? Ini 2 nih ya. Jadi betul-betul nyampe rumah tetap 2. Ntar ditanya sama suami tetap 2. Jangan kayak orang kampung saya lagi ngaji 2 ditanya sama suami, tadi hadir mah kajian damai. Alhamdulillah bebek, istri kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya lupa, pokoknya ada pantunnya aja udah. Iya Pak, isi ceramahnya bekal buat mati. Ada berapa? 2. Bisa sebutin? Papa jangan cerewet, pokoknya 2 aja udah. Jangan ya. Nah, apa kata Kanjeng Rasul? Yang pertama, mandana nafsahu, orang yang cerdas, yang dia tahu memang di dunia ada masa expirednya. Tadi guru kita menyampaikan kulluman 'alaiha fan, semua yang namanya selain Allah adalah ada masa expirednya, adalah si bahru, dan yang kekal hanya Allah. Nah, yang pertama orang yang sukses kata Rasulullah, yang dia selalu pandai melakukan evaluasi diri. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Allahu Akbar. Jasad terkujur barat dan timur. Mulut sudah tidak bisa berbicara, mata terpejam rapat. Makanya di saat masih hidup Nabi memberikan kriteria tadi, orang cerdas 2 ciri. Dia selalu pandai evaluasi diri dan mempersiapkan bekal. Dan bicara bekal sampai di mana Syekh Jalaluddin As-Sayuti, salah satu mufassir kenamaan dan terkenal, dalam salah satu kitab tafsir beliau Abdurul Mansur fi Tafsirul Ma'sur, ada 6 bekal buat kita persiapan mati. Ada berapa? Ada berapa? Entar aja kali ya. Apa sekarang? Ya entar aja. Rambutan nyonya dari Pasar Minggu. Kelanjutannya entar kita tunggu. Masya Allah. Ustaz Taufikur Rahman, jazakumullah atas waktunya. Semuanya akan bersaksi di akhir nanti. Dan mulut kita terkunci, semuanya akan berbicara. Di segmen 3 nanti pemirsa, kita akan ajak Anda untuk berdiskusi dengan para guru-guru kita, para asatidz kita yang akan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Siapkan di segmen 3 dan 4 nanti kita akan buka dialog. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tiba di segmen tanya jawab dalam kajian kita kali ini. Silakan kepada bapak-bapak yang ingin memberikan pertanyaannya, insya Allah guru-guru kita, asatidz kita akan menjawabnya. Silakan, yang pertama, ya, kami persilakan. Dimohon berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Iman. Pak Ustadz, kita tahu bahwa semua manusia pasti mati, semua yang hidup pasti mati dan fana. Seperti yang dijelaskan dari Pak Ustadz tadi. Namun mengapa kita semua lupa terkadang masih hidup terlalu nyaman dengan kehidupan ini. Yang kita bisa lihat di luaran sana, yang politikus-politikus, yang ekonomi-ekonomi, yang pengusaha-pengusaha sampai berbuat macam-macam yang kita tahu bersama di TV suka ada. Tetapi sehingga lupa, padahal tahu bahwa hidup itu pasti mati fana. Apa evaluasi tadi, evaluasi dan beramal baik. Evaluasi seperti apa agar selalu kita diingatkan terus. Selalu diingatkan dan berlaku baik dan sampai akhirnya bisa baik tentunya, terutama kita semua. Saya kira itu yang menjadi pertanyaan saya agar kita selalu baik.
dan husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Said Kutub, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya luar biasa. Kadang memang manusia itu tahu tapi nggak sadar-sadar. Betul nggak Bapak Ibu? Bagaimana caranya supaya kita sadar? Itu banyak faktornya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah menguji hambanya. Dan kita mustahil tanpa ujian. May yuridillah yusib minhu. Orang yang sangat disayang oleh Allah, Allah berikan ujian kepada dia. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Siapa yang sabar, siapa yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah. Dengan apa? Kesulitan. Akhirnya dengan kesulitan itulah kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah juga menguji dengan kesenangan. Kesenangan, kebahagiaan. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini bahkan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk mengunjungi ziarah kubur. Sekarang silahkan. Kenapa? Karena kuburan itu mengingatkan kalian akan akhirat. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kuburan. Kemudian juga tamparan yang sangat hebat mengingatkan kita adalah apa? Ada saudara kita yang wafat. Ada orang tua kita yang wafat. Pada saat saya menuju ke sini tadi, proses dari pagi, saya bersama anak saya melihat di jalanan apa yang terjadi. Ada orang yang lagi digotong, ya kan, karena meninggal dunia. Suatu saat kita gantian di sana. Ada nasihat yang diam adalah kematian. Wa kafa bil mauti wa'izon. Cukuplah kematian sebagai nasihat, sebagai pengingat. Makanya supaya kita ingat itu, datanglah ke rumah sakit. Ada orang yang sakit saat ini. Ada yang orang sakaratul maut saat ini. Ada orang yang wafat. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, atau yang semalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nggak ada yang tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengevaluasi diri. Banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya supaya kembali kepadanya. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dirinya, sakit orang tuanya, sakit anaknya, bangkrut hartanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nikmat, kaya dan sebagainya, enggak pernah sholat mungkin, enggak mau ibadah. Itu namanya istidraj. Kenikmatan sesaat, menderita berkepanjangan, disiksa, enggak diingatkan lagi di dunia, tapi disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka bacalah Al-Qur'an agar kita kebuka hati kita. Lihatlah orang, suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Syukran jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Saya persilakan lagi kepada Bapak-bapak untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Ustadz. Mungkin melanjutkan pertanyaan Pak Iman tadi. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Dengan saya Rahmat. Bapak Rahmat, silakan. Melanjutkan yang tadi, kalau tadi mungkin berfokus mungkin mereka yang belum tersadarkan gitu ya. Tapi pertanyaan saya mungkin yang saya rasakan itu kalau saya mendengar tausiah dari para asatidz seperti ini itu kayak tercas gitu Ustadz untuk benar-benar lebih bagus dan seterusnya. Namun enggak kita pungkiri bahwa nanti setelah kita kembali ke rutinitas, kembali ke kerja, kadang ketemu kawan itu kita bersendau gurau dan lain sebagainya, itu seakan-akan lupa gitu Ustadz. Jadi kayak
ini hal yang sudah normal, sudah ya insya Allah masuk surga lah seperti itu. Pertanyaan saya sebenarnya adalah yang seperti ini sebenarnya masih di dalam koridor yang wajar atau sebenarnya sudah merupakan hal yang harus di warning gitu Ustaz. Dan kalau memang itu harus yang di warning, mohon kiatnya apa supaya kita terus benar-benar istiqomah di jalan yang benar itu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Ustaz Taufikur Rahman, tafadhal untuk dijawab. Ya, terima kasih Pak Rahmat pertanyaannya. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, kalau tadi di segmen kedua saya ungkapkan satu hadis orang yang cerdas, itu belum selesai hadisnya. Nabi pun menyebutkan lagi wal ajizu, adapun orang yang apes, lawan dari yang cerdas, yang bagaimana kata Rasulullah, man atba'a ya nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah Ustadz, bagaimana di saat kita lagi ngaji begini terasa dicas. Begitu kami keluar kumpul ya kongko dengan teman-teman seakan-akan lupa. Itu pernah dikeluhkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau nangis ya. Nah hal yang demikian oleh karenanya memang apakah keluar daripada hal yang gak wajar? Itu hal yang wajar. Oleh karenanya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Jadi Syekh Ibrahim An-Nakhai ini kalau secara silsilah tarikh Imam Hanafi punya guru Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Syekh Hamad bin Abu Sulaiman punya guru Syekh Ibrahim An-Nakhai. Syekh Ibrahim An-Nakhai punya guru Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais punya guru Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Mas'ud. Mereka semua sahabat besar. Nabi berguru langsung dari Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya 5 Pak. Ya Ibu, ada 5 untuk supaya nih bisa kita selalu ingat. Karena kalau santapan jasmani insya Allah kita tahu syaratnya 5. 1 badan sehat, 2 makanan enak, 3 temenan makan ada, emang makanannya ya mohon maaf nikmat, 5 gratisan, ajib udah itu. Iya, tapi yang kita lupa untuk rohani. Seperti pertanyaan Bapak, Syekh Ibrahim An-Nakhai memesankan 5. 1 qiraatul Quran bitadabburi. Kamu banyak mengerjakan membaca Quran sambil merenungkan maknanya. 2 ikhlaul batni, banyak mengosongkan perut. Maksudnya dengan memperbanyak bukan hanya puasa Ramadan tapi meningkatkan puasa-puasa sunnah. Ustaz saya Senin Kamis biasa naikkan ayamul bait. Ustaz ayamul bait sudah biasa, lanjutkan Nabi Daud. 2. Ketiga salatul lail lau rokaatain. Secapek apapun, kalau lagi fit lebih banyak, secapek apapun walaupun hanya 2 rakaat, saban sepertiga malam, jangan ampi ketinggalan. 4 at-tadarru' bis sahari, banyak melakukan introspeksi diri di waktu menjelang subuh. Pak, itu timing yang paling tepat banget. Itu kalau sudah jam 3, setengah 4, sekarang subuh jam 4 lewat dikit, jam 2, setengah 3, jam 3, itu kalau kita udah introspeksi diri, itu dari mulai kita akil balik, sampai sekarang udah bulak balik, kerekam semuanya tuh. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mujalasatus sholihin, banyak berkumpul dengan majlis-majlis orang yang baik. Nah ini 5 tips yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim An-Nakhai untuk mengobati hati kita supaya kita tidak terjadi pesan Allah yang diwanti-wanti, jangan sampai innal insana lafi khusrin. Masya Allah. Naik sepeda cahaya redup, memakai sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Masya Allah. Syukran Ustaz Taufikur Rahman, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengerjakan amalan-amalan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman untuk mencas diri kita. Di segmen berikut pemirsa kami akan berikan waktu nanti pertanyaan kepada ibu-ibu, namun usai jeda tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di program Damai Indonesiaku. Seperti yang saya janjikan tadi, ada kesempatan buat para ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan kepada para guru-guru kita. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Ismi ingin menanyakan Ustadz, amalan-amalan apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang termasuk ke dalam zikrul maut. Kemudian sampai sejauh mana amalan tersebut yang harusnya kita lakukan agar kita tidak terjerumus ke dalam keadaan berputus asa terhadap rahmat Allah. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufikur Rahman, silakan dijawab. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya di urutan hadis ke nomor 99 pun terbilang ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau saya singkat Bapak Ibu ditanya amalan 3 shot. Berapa shot? Ya 3 shot. Ya saya bacain dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yagumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Yang artinya dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Kanjeng Nabi itu punya kebiasaan adanya Rasulullah. Ini hadis kalau diawali dengan kana menunjukkan kerjaan yang tiap hari Pak, nggak pernah absen Rasulullah. Adanya Rasulullah kalau sudah bangun malam buat ibadah. Bangun malam buat kita sering nggak bangun malam? Ngapain? Nah udah beda tuh objeknya. Paling pipis doang. Nah ibadah. Hatta tatafattara qadamahu sampai kedua telapak kakinya pada bengkak Pak. Saya percaya jamaah Al-Ikhlas kakinya ada yang bengkak, tapi nggak tahu bengkaknya kenapa. Tuh asam urat kamu kan begitu. Nah, jadi ini sunnah loh padahal. Sampai sayangnya seorang istri sayang sama suami ngomong, qultu lahu lima tasna hadza ya Rasulullah. Ya Rasul, jangan sampai begini-gini banget ngapa? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah udah dijamin dosa kamu yang lalu dan akan datang udah diampuni Allah? Apa jawabannya ya Khumairah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa kamu enggak suka wahai istriku kalau suami kamu menjadi hamba yang pandai bersyukur? Rahul Bukhari wa Muslim. Itu shot pertama. Jadi maksud buat kita kalau sunnah saja ke Rasulullah udah jadi fardu ain, apalagi yang fardu. Nah ketika kita meniru, insya Allah jangankan besok di akhirat, di dunianya berpangku tangan kaki dilipat, naik kereta makan coklat. Ketenangan yang kita dapat ketika kita menjaga perintah sholat. Shot kedua apa kata Quran? Sodakoh. Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Ini waktunya nggak banyak, jadi kita sepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Saya nggak bacain Arabnya, saya terjemahkan langsung. Quran surat ke-63 juz 28 ayat ke-9, 10, 11. Ayat 9-nya Allah mesenin jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Ayat ke-10-nya setiap besok jadi jenazah minta dihidupin. Bukan pengen haji, bukan pengen umroh, bukan pengen baca Quran, minta mereka, dan minta nggak minta setahun, nggak minta sebulan, nggak minta seminggu, minta sesaat, dan jenazah berjanji pengen sedekah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sedekahlah yang memudahkan untuk besok mudah husnul khotimah. Karena sedekahlah yang besok menjadi penerang di alam barzah. Karena sedekahlah nanti 8 pintu sorga, 1 pintu yang paling besar babus sakhoya, khusus buat yang sedekah. Dan ketika kita amalkan di dunianya, bicara sedekah, kain ihram dibawa dari Mekah bekas dipakai keliling Ka'bah, nggak akan pernah itu miskin. Orang yang gemar sedekah bahkan hartanya makin bertambah. Masya Allah. Nah, yang terakhir ya. Salawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah tiba di penghujung acara Damai Indonesiaku. Terima kasih kepada para jamaah, Bapak Ibu-ibu yang sudah hadir dalam program Damai Indonesiaku, dan jazakumullah para asatid yang sudah memberikan waktunya dan memberikan tausiahnya. Insya Allah kita akan ketemu di hari berikutnya. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan doa oleh Ustadz Said Qutb. Silakan Ustadz. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah.
Allah mengingatkan kepada kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.